Baik, kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan kita bersatu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya mampukan kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Semoga apa yang akan disampaikan nanti dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Didoakan Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Baik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini itu terambil dari Mazmur pasalnya yang 24 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Amin. Buat firman kita pada hari ini, saya mau kasih tema buat nas kita pada hari ini, atau judul buat nas kita pada hari ini, yaitu segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Milik Dia, yaitu Tuhan, semuanya hanyalah pinjaman. Tak pernah sekalipun sesuatu itu menjadi milik kita sendiri. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang kita punya saat ini, itu semuanya punya Tuhan. Tidak ada milik kita, satupun tidak ada. Karena itu semua pinjaman dan titipan kita. Saat meninggalkan dunia pun, kita tidak membawa harta benda. Kita hanya membawa diri kita sendiri. Gitu. Jadi ada salah satu langkah penting untuk dapat menyenangkan hati Tuhan adalah menyadari dan mengakui bahwa bukan hanya tubuh, harta saja yang menjadi milik Tuhan, melainkan waktu kita juga menjadi milik Tuhan. Mengapa demikian? Karena waktu, seringkali manusia lalai dengan waktu, membuang-buangkan waktu, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi di sini aku juga ada ngasih sedikit komik ya, sejenis komik gitu, seorang ibu dan anak. Gini dialognya. Ibu bertanya kepada si anak, "Dek, gimana tadi ulangannya?" Si anak menjawab nih, "Remet mah, salah semua," kata si anak. Marah si mamanya ini, "Kenapa nggak ada satupun yang benar?" kata mamanya. Si anak menjawablah dengan sangat polosnya, "Karena kebenaran hanya milik Tuhan semata, Ma," katanya. Benar sih apa yang dikatakan oleh anak ini, nggak ada yang salah, benar. Tapi masa iya ulangan itu salah semua, nggak ada yang benar? Menurut teman-teman semua, apakah ini pantas untuk ditiru? Tidak kan, tidak sama sekali. Karena benar kalau semua kebenaran itu milik Tuhan, tapi masa iya ulangan salah semua? Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan mau kita bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Tuhan mau mengajarkan kita untuk belajar benar-benar. Nggak ada Tuhan mengizinkan kita untuk salah semua karena alasan kebenaran hanya milik Tuhan. Iya kan? Jadi kita lanjut. Apa sajakah hal penting yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah waktu. Kita diminta untuk mempergunakan waktu sebaik mungkin. Ini terdapat di Kolose pasal 4 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada." Jadi kita diminta oleh Tuhan untuk mempergunakan waktu kita secara efektif dan efisien. Artinya mengerjakan segala hal dengan cara yang benar dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena waktu yang kita miliki itu adalah sangat singkat sekali. Jadi kita juga harus bisa
melakukan manajemen waktu kita. Di sini aku ada kasih 4 contoh, yaitu waktu kerja, waktu istirahat atau sendiri, waktu dengan keluarga, dan waktu beribadah. Jadi dari keempat ini kita bisa memanajemen waktu yang kita punya dengan cara membagi waktu kerja, membagi waktu untuk sendiri, membagi waktu untuk keluarga, berbagi waktu untuk beribadah. Nah, jadi kita punya waktu untuk kerja, punya waktu sendiri untuk istirahat dari kesibukan kita yang kita jalani pada hari itu ataupun hari-hari berikutnya. Lalu ada waktu untuk bersama keluarga dan waktu beribadah. Beribadah biasanya kita pergunakan waktu ibadah pemuda atau ibadah minggu. Nah, jadi kalian semua harus bisa mengatur waktu kalian dengan sebaik mungkin. Sebab waktu yang ada saat ini adalah sangat singkat sekali, maka dari itu kita harus mempergunakan waktu ini sebaik mungkin. Waktu adalah pemberian dari Allah yang sangat berharga bagi kehidupan setiap orang. Jadi setiap orang pasti punya waktu masing-masing dan punya manajemen waktunya masing-masing. Ini yang saya beri contoh tadi itu kecilnya saja ya, yaitu ada waktu kerja, waktu istirahat, waktu bersama keluarga dan beribadah. Nah, kalian dari sini kalian harus bisa belajar ya setelah ini bagaimana cara mengatur waktu kalian lagi untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Lalu yang kedua itu ada tubuh. Tubuh adalah bait Tuhan yang terambil dari 1 Kolose pasal 6 ayat yang 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi di sini kita punya banyak anggota tubuh yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Tidak ada yang sama. Masa iya kepala fungsinya kan tempat menyimpan ya anggota-anggota yang lainnya seperti mata, hidung, rambut dan sebagainya, dan disamakan dengan kaki? Ya nggak mungkin ya. Tidak mungkin kita samakan kepala dengan kaki. Kaki fungsinya untuk menahan beban tubuh kita atau untuk dipergunakan sebagai pijakan kita di bumi. Kita tidak bisa menyama hal itu. Tanamkan dalam hati dan pikiran bahwa tubuh yang kita kenakan saat ini adalah milik Tuhan yang berharga dan yang titipkan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus memakai dan mengelolanya dengan bertanggung jawab sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pakailah tubuh ini sebagai alat untuk memuliakan, dan kita diminta untuk mengelola sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Maka kita pun akan menyenangkan hati Tuhan, dan kesehatan serta panjang umur akan menjadi bagian dari hidup kita. Berarti Tuhan juga kita harus menanamkan pada diri kita bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak bisa bersemena-mena dengan tubuh kita. Kita masukkan hal-hal negatif dalam tubuh kita. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus memasukkan tubuh kita dengan hal-hal yang positif, seperti kita mengikuti ibadah, kita mau menolong, atau tidak mengonsumsi obat-obatan atau apapun itu yang dapat merusak tubuh kita. Kita jauhkan dari itu. Kita jauhkan diri kita daripada hal-hal itu. Di mana seluruh anggota tubuh yang kita miliki semuanya adalah milik Tuhan. Dan setiap anggota tubuh kita semuanya memiliki fungsi masing-masing. Nah, di sini tadi sudah saya tekankan bahwa apa yang kita punya saat ini, dari anggota dari mata, hidung dan sebagainya, itu semuanya memiliki
peran dan fungsinya masing-masing, tidak bisa kita samakan. Baik, lalu yang terakhir itu ada harta. Orang yang murah hati mengenai persembahan. Ini terdapat di 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat 14 yang berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nah, jadi sebisa mungkin kita jangan dibutakan oleh harta yang hanya sementara ini. Ingat, harta memiliki 2 sifat yang bertolak belakang, yaitu sisi memberi dan tidak serakah, di mana ia tahu betul bahwa apa yang dia punya saat ini itu adalah titipan, dan itu semua adalah milik Tuhan. Dengan dia memberi pun hal itu tidak akan mengurangi harta benda yang dia miliki. Lalu yang kedua itu adalah sisi tidak mau memberi dan serakah, di mana pada akhirnya dia akan melupakan Tuhan yang punya semua itu. Jadi harta duniawi memanglah bagus, namun itu semua titipan dan akan kembali kepada pemiliknya. Sedangkan harta sorgawi adalah harta yang tak bisa direnggut dari siapapun. Nah, jadi Tuhan juga sebenarnya mau kita tuh mengumpulkan harta sorgawi, bukan harta duniawi. Sebab harta sorgawi itu tidak akan diambil dari kita. Sedangkan harta duniawi itu akan diambil, sebab itu semua adalah milik Tuhan. Semua yang manusia miliki di dunia ini semuanya adalah milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jika manusia ingin menyenangkan hati Tuhan, maka manusia harus menyerahkan segalanya, baik itu waktu, tubuh, harta yang dia punya saat ini. Sebab walaupun kelimpahan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, bukan berarti manusia memikirkan hal itu saja lalu melupakan Tuhan yang punya semuanya. Sebenarnya yang Tuhan inginkan dari manusia adalah dapat menyadari betapa pentingnya memiliki hubungan yang baik terhadap Dia yang mempunyai segalanya. Baik teman-teman semuanya, untuk renungan kita pada hari ini, kita diminta oleh Tuhan, kita jangan memikirkan hal duniawi saja, namun kita harus memikirkan juga hal sorgawi, seperti kita mengikuti ibadah, menyempatkan waktu untuk ibadah minggu, menyempatkan diri untuk mengikuti ibadah pemuda, atau apapun teman-teman. Jadi Tuhan mau kita pakai waktu kita, pakai tubuh kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita terkecoh oleh dunia luar yang ingin merusak diri kita dan mengecoh waktu yang sudah kita tata dengan rapi. Baik teman-teman semuanya, sekian dari firman Tuhan pada hari ini. Semoga dari firman ini kita dapat belajar ya teman-teman, bahwa waktu, tubuh, harta itu tidak segalanya, melainkan Tuhanlah yang menjadi segalanya dalam dunia ini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Semoga apapun yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan dapat mengatur waktu kami sebaik mungkin, dapat mengatur dan bertanggung jawab dengan tubuh yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan kami juga dapat mengerti apa makna dari harta duniawi dan harta surgawi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hal itu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara
bungkus urapi negara kami Tuhan, agar terhindar dari mara bahaya. Dan berkatilah para pemimpin dari pusat sampai daerah Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk janda duda dimanapun mereka berada Tuhan, lindungi mereka, tutup bungkus urapi mereka Tuhan, cukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, baik yang bersama kami ataupun yang ada di kampung Tuhan atau yang ada dimanapun Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, dan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan Tuhan untuk dapat menjalani hidup ini Tuhan, dan dapat mendidik kami lebih baik lagi Tuhan. Tutup bungkus urapi mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, mampukan mereka juga Tuhan untuk dapat menuntun jemaat-jemaat yang ada Tuhan, bimbing mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pemuda-pemudi yang ada pada saat ini Tuhan, baik yang ada di tempat ataupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka. Dan apa yang sudah diperdengarkan tadi dapat mereka laksanakan ya Tuhan, seperti membagi waktu, bertanggung jawab dengan tubuh, dan mengenal dan mengetahui apa perbedaan dari harta surgawi dan harta duniawi Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan terima kasih. Amin.